Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para asatiz, para hujaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan dijaga dari segala mara bahaya dan penyakit, dan diberikan kesuksesan kepada keluarga dan anak-anak kita. Kemudian juga kita bacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru-guru kita, orang-orang tua kita dan sanak saudara kita yang telah mendahului kita, terutama almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati dan Kiai Haji Ilyas bin Sirin, agar mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dan dikumpulkan bersama para nabi, para aulia wassalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa yali ahla Uhudin fil fadli ahlu bai'ati ridwanil ladzina bai'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarah fi ghazwatil Hudaybiyah. Ini tentang keutamaan para sahabat Nabi. Jadi mereka yang jumlahnya puluhan ribu pada saat perang, pada saat haji wada itu ya, ada puluhan ribu ya, ada puluhan ribu. Nah, di antara mereka itu ada tingkatan kemuliaan, tingkatan kemuliaan. Pada Fathu Mekah rombongannya itu ada 10.000 Fathu Mekah ya, berarti pada saat haji wada itu lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi. Tetapi di antara mereka ada tingkatannya. Kemarin kita sebutkan bahwa tingkatan pertama adalah Khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman dan Ali. Kemudian Asyara al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 yang diberi kabar secara jelas akan masuk surga. Dan seterusnya adalah Ahlu Badar, kemudian Ahlu Uhud ya, yang ikut dalam perang Uhud. Nah, setelah itu wayali, setelah para pejuang di perang Uhud adalah mereka yang ikut bai'atur ridwan, yaitu yang ikut bersama Rasulullah SAW dan membaiat untuk sehidup semati dalam perang Hudaybiyah ya. Mereka itu ada 1.500. Nah, kenapa mereka dibilang ini istimewa, dapat kemuliaan? Karena Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan baiat sehidup semati membela Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu datang ke Mekah untuk apa? Untuk mau ibadah dari Madinah bersama 1.500. Tetapi ditahan oleh kafir Quraisy ya, oleh kafir Quraisy. Nah, untuk menunjukkan kesungguhan, keteguhan ini, maka 1.500 orang ini yang ikut bersama Rasulullah SAW berikrar sehidup semati. Seandainya orang kafir Quraisy menyerang kita sekarang, perang kita siap mati. Nah, tekad inilah yang mendapatkan nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah taala,
laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Surah Al-Fatih ayat 18. Jadi Allah telah meridhoi orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon di Hudaybiyah, ya, di tempat itu. Dan Allah mengetahui hati mereka, betapa keteguhan mereka. Karena saat itu Sayyidina Utsman sudah ditahan, nggak pulang-pulang, diutus sono minta izin, kami mau ibadah nih, ya, nggak mau maksud apa-apa. Nggak pulang-pulang Sayyidina Utsman, ditahan, ya. Maka yang sisanya ini kita siap perang nih, ya, dan kedengaran ke sana ke orang-orang kafir Quraisy. Maka bagaimana nih, ya? Goncang juga mereka, ya. Akhirnya nanti ada perjanjian Hudaybiyah. Sekarang pulang dulu, nanti tahun depan boleh. Ya. Nah itu kalau dalam politik, ya, jadi lawan itu dilihat dulu kekuatannya. Ternyata 1.500 benar sedikit, ya, dibandingkan orang di Mekah. Cuman semuanya siap mati. Ya, semuanya siap mati. Maka berarti kalau kita perang nih, yang orang Mekah ngadepin 1.500 orang, ya istilahnya kalau menang jadi abu, kalau kalah jadi abu, kalau menang jadi arang gitu, ya. Ini takut juga, gentar mereka. Akhirnya nggak jadi, dikasih sekarang pulang dulu lah, balik lagi ke Mekah, ke Madinah, nanti tahun depan baru balik dah, gitu, ya. Nah, tekad seperti ini yang dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nanti menjadi ciri orang yang dapat kemuliaan itu, mereka yang menunjukkan sikap saat kondisi genting. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal ketika Abbasiyah, kerajaan yang paling kuat saat itu, kerajaan Islam, tetapi yang banyak berkuasa dalam bidang agama itu kalangan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, Al-Quran itu makhluk. Kalau bilang Al-Quran nggak makhluk, berarti dia syirik. Jadi nggak sesuai dengan tauhid. Jadi Mu'tazilah ini kami yang pembela tauhid. Karena itu mereka menamakan Ahlul Adli wa Tauhid. Orang yang membela keadilan dan membela tauhid. Nah, bentuknya mentauhidkan Allah, dia bilang pokoknya selain Allah itu nggak ada yang, pokoknya harus harus makhluk atau baharu gitu. Nah, Al-Quran ini selain Allah, kata mereka, maka harus bilang makhluk. Kalau nggak makhluk berarti kafir. Kalau kafir bunuh. Nah, ulama-ulama bilang, wah ini kacau juga. Kalau dibilang Al-Quran makhluk, berarti kan nanti namanya makhluk kan ada matinya, kemudian ada masa kadaluarsanya, boleh diubah-ubah, ya namanya makhluk. Kayak bangunan makhluk, besok kita renov, besok kita tambah, besok kita iniin, ya nggak ada masalah. Kenapa? Ya kan makhluk. Ya, kita nggak aneh kalau besok misalnya udah nggak ada di dunia 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi udah pada nggak ada. Nggak aneh, kenapa? Ya makhluk. Emang masanya kalau udah mati aja gitu, ya. Nah, kalau Al-Quran dibilang makhluk, berarti nanti bisa diubah-ubah, nanti bisa dibilang udah nggak sesuai. Nah, yang namanya makhluk kan terbatas. Maka para ulama, wah ini kacau juga. Ada yang berani di penjara, ada yang mati, ada yang dipukulin, ya. Akhirnya tinggal satu, Imam Ahmad. Pokoknya Imam Ahmad di penjara, dipukulin, diseksa, tetap bilang Al-Quran tidak makhluk, ya. Al-Quran tidak makhluk. Nah, karena sikapnya ini tinggal satu-satunya, maka beliau jadi istimewa, jadi Imam Ahlus Sunnah, ya. Imam Ahlus Sunnah. Nah, jadi sikapnya itu yang istimewa, ya. Sikap ketika orang tidak berani, ketika dalam kondisi sulit, agama itu, ya, dibela oleh sosok seorang, maka jadi istimewa. Kemudian juga nabi-nabi begitu juga. Nabi Ibrahim alaihissalam, istimewanya ya nabi, tapi yang lebih istimewa lagi apa?
sukses ketika menghadapi cobaan. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini cobaan ini besar sekali. Pengen punya anak, nangis-nangis ya, dapat cakep anaknya, berbakat jadi orang soleh. Tiba-tiba dapat perintah suruh bunuh, suruh matiin. Maka Nabi Ibrahim nggak ada mikir lagi, langsung ya. Kata, bilang ke anaknya, anak saya dapat mimpi ini, apa? Nyembelih kamu. Kata anaknya, ya abatif al ma tu'mar. Anaknya lagi nggak mikir-mikir, yang saya masih kecil pak ini. Ya. Masa saya dibunuh gitu kan? Mikir dong, enggak. Tapi anaknya apa? Ya abatif al ma tu'mar. Bapak kerjakan kalau memang perintah Allah. Maka dua-duanya udah siap-siap mengerjakan. Nah, jadi dua-duanya istimewa. Ya, dua-duanya istimewa. Nanti istrinya begitu juga, Siti Hajar, Siti Sarah, istimewa. Maka di dalam Al-Quran sekeluarga dapat istimewa. Innallaha astafa Adama wa Nuhau wa ala Ibrahim. Keluarga kena semua, keangkat gara-gara sikapnya. Wa ala Imrana, keluarga Imron juga. Kenapa? Semuanya, ibunya, bapaknya, anaknya, cucunya, semua orang soleh semua, berhasil semua ketika menerima cobaan. Ya. Jadi tingkatan itu sikap saat ada cobaan. Sakit, cobaan sakit, ada juga cobaan jabatan, ada cobaan kaya, ada cobaan terkenal, ada cobaan difitnah. Maka ada hadis mengatakan ulama itu jadi imam itu kalau apa? Kalau selamat. Jadi pertama orang udah belajar, udah susah ya. Belajar aja untuk dikatakan selesai itu susah belajar agama ya. Jarang yang berhasil. Nah, sampai tingkatan yang diakui ilmunya itu belum dapat titel di sisi Allah, itu titel sebagai imam. Kapan dapat imam? Kalau dapat cobaan. Nah, cobaannya bukan kelas-kelas kecil, bukan diuji, ditanya, dijawab bisa, belum. Ternyata nanti cobaannya bunuh. Ada yang membunuh, ada yang memfitnah, ada yang mau menjarain, ada yang mukulin, gitu ya. Imam Syafi'i di penjara, mau dibunuh ya, diinterogasi sama penguasa, mau dibunuh, mau diinikan, mau diusir. Ternyata nggak goyah, maka jadi imam sampai saat ini. Kita kenal Imam Syafi'i. Kalau nyebut Imam Syafi'i, ajarannya Imam Syafi'i. Imam Ahmad tadi sampai saat ini Imam Ahmad. Nggak ada yang berani orang celah Imam Ahmad. Kenapa? Ya kita semua mau hormati beliau. Allah angkat derajatnya. Yang lain juga demikian. Jadi gara-gara tingkatan yang tinggi adalah sikap saat menghadapi cobaan. Apalagi cobaannya tinggal dia sendiri yang masih bersikap. Wah, itu makin tinggi ya. Yang kita ini milih selamat, ngumpet misalnya ya. Ya nggak salah juga, namanya manusiawi kan. Rasulullah bilang juga kita suruh apa? Cari selamat ya. Was'alullahal afiyah, ya tenang-tenang aja lah, damai-damai aja, yang penting masuk surga. Nah, gitu kan. Tapi tingkatan yang tinggi harus bersikap. Kalau pengen dapat tingkatan yang tertinggi. Nah, yang 1.500 orang ini tekad apa? Hidup semati bersama Rasulullah. Maka Al-Quran turun, dapat stempel. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhoi orang beriman yang apa? Membaiatmu di bawah pohon. Sehidup semati. Itu gitu sikapnya, sehidup semati. Ternyata nggak mati nggak apa, tapi dapat stempel. Wah, pejuang ya, dapat pejuang. Nanti standar pejuang juga begitu, standar pejuang. Kita nih nanti kalau bulan 10 November ada atau apa ya, apa Agustus saat mau ini kemerdekaan, ada pemerintah ngeluarin apa? Pejuang gitu ya, titel pejuang nasional. Itu diperiksa riwayat hidupnya, berjuangnya apa gitu, terus buktinya apa, tuh, bukunya yang nerangin mana, saksinya siapa, terus dia tidak pernah berbuat celak gitu ya, tidak pernah berbuat yang memalukan. Nah, ada jasa, terus ada jaga martabat ya. Pernah berjasa tapi kemudian korupsi, ya udah nggak jadi pejuang ya.
itu dapat titel pejuang. Ini di dunia aja kita mengakui ya, seperti itu. Wa nassa al-Qur'anul Karim aidan ala fadlis sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Allah juga menegaskan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan sahabat-sahabat terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor. Jadi muhajirin dan ansor dipukul rata, semuanya istimewa. Apa itu? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'dalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Jadi orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka, muhajirin ansor udah banyak, terus yang ngikuti, yang datang-datang tuh, yang dari mana-mana ikut datang ke situ beriman. Nah, semuanya dapat istimewa. Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Ada juga yang nggak ridho. Siapa tuh? Kalau munafikin, ya, kalangan munafikin masuk di situ, tapi orangnya ada bareng-bareng, seperti kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sikap penyikapannya salah milih, ya, salah milih. Nah, coba kalau dia sikapnya benar, dapat titel. Nah, salah milih, udah dekat Rasulullah SAW, tapi masih ngelawan, masih ada niat-niatan buruk, ya udah nggak dapat, ya. Rugi dia, rugi. Tapi yang sikapnya benar, maka dapat keistimewaan. Juga mereka yang infak tuh, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa qul wa'adallahu husna. Tidak sama di antara kalian yang berinfak, yang ada kontribusinya, antara mereka yang membela sebelum perang, sebelum pembebasan Mekah, sama yang setelahnya, yang berperang, yang mau ngasih infak sebelum pasukan Islam mengalahkan kafir Quraisy dengan pembebasan Mekah, Fathu Mekah. Kenapa ini Fathu Mekah menjadi standar? Karena Fathu Mekah atau ditundukkannya Mekah itu sudah menjadi bukti bahwa Islam itu pokoknya menjadi penguasa Jazirah Arab. Kalau udah Mekah tunduk, maka yang ujung-ujung semua Jazirah Arab itu kalah, gitu, tunduk juga, ya. Nah, berarti ya Islam udah kuasa, orang udah pengen semua ikut, supaya ikut dapat bagian istilahnya, ya. Tapi yang sebelumnya belum jelas. Ini kita menang apa enggak istilahnya gitu ya. Nah, walaupun kita yakin menang, tapi secara kasat mata belum, masih baru berjuang. Nah, mereka yang berjuang di awal itu yang belum jelas hasilnya, maka nilainya plus, tinggi. Nah, itu hadisnya yang pernah kita bacakan ya, la tasubbu ashabi, tuh. Jangan ngomong jelek tetap tentang sahabat-sahabatku. Itu Rasulullah bilang itu kepada orang-orang yang baru datang, sahabat juga tapi baru masuk Islam, ya. Fa inna ahadakum law anfaqa misla dzabali uhudin dzahaban ma balagha mudda ahadihim wala nusayfahu. Karena kalian-kalian yang baru-baru ini, kalau seandainya menginfakkan emas segede gunung Uhud, itu tidak akan bisa mengejar pahala infaknya generasi terdahulu, walaupun cuma segini. Jadi segininya ini mudda ahadim au wala nusayfahu, walaupun segini doang. Segini berarti kan 1 suapan, 2 suapan tuh, ngasih apa, ya, ngasih air, ngasih roti, ngasih korma segini. Itu lebih tinggi nilainya dibandingkan emas segunung Uhud, bayangin, segini doang. Nah, kita pun di perusahaan-perusahaan namanya ada pendirinya, ada sebelum IPO-nya, setelah IPO. Pendiri-pendirinya modalnya modal dengkul, ya. Tapi kalau berhasil nilainya ningkat. Nah, maka yang sahamnya pendirinya itu ningkat jadi triliunan, puluhan triliun, ratusan triliun, tergantung ya sahamnya perusahaan ningkatnya jadi berapa, gitu. Nah, di dunia juga kita dapat begitu, ya. Dulu modal dengkul, tapi sekarang kekayaannya ratusan triliun. Kenapa? Berhasil perusahaannya, banyak yang beli sahamnya. Nah, Islam ini, ya, kita
Salatnya aja ya, rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh nilainya lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Nah, dunia setiap hari ada berapa miliar orang yang sholat subuh. Berarti berapa miliar, berapa triliun dunia dan seisinya dapat tuh buat orang itu. Nah, yang ngajarin, yang bela, yang dulu pertama kali memperjuangkan Islam dapat bagian. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulai atau menyebarkan kebaikan, maka dia dapat pahala dan orang yang ikut perbuatan itu sama. Jadi kita dapat pahala, yang ngerjain, yang ngajarin kita, yang bela ajaran ini dapat juga. Jadi sahamnya pada dapat sih. Di akhirat tuh pada dapat. Setiap ada orang yang mengerjakan, ya. Setiap ada yang mengerjakan. Maka guru-guru kita, orang-orang tua kita, ya, para pewakaf, para pemberi infak itu senang kalau pada beribadah. Kenapa? Itulah mereka dapat bagian, ya. Setiap ada yang mengerjakan. Jadi kalau kita menjadi orang baik saja, itu sudah menjadi apa? Menjadi birrul walidain, menjadi bakti kepada orang tua yang sudah mati. Kenapa? Karena ketika berbuat baik, orang tua kita dapat juga. Kenapa ya? Kita yang orang tua kita yang modalin kita, yang ngasih makan kita, yang ngajarin kita pertama kali jadi orang baik. Maka setiap berbuat baik, apalagi sholawat pada Rasulullah SAW, itu sama aja ngenalin bapak ibu kita. Kenapa? Pas dia sholawat, dilihat siapa sholawat yang datang ini. Dari siapa namanya? Rohiman siapa? Ini Rohiman bin apa? Bin Karno. Maka disebut, nggak bisa Rohiman aja. Anaknya siapa? Anaknya Pak Karno. Maka kata Rasulullah SAW, Rohiman bin Karno. Gara-gara dia sholawat, bapaknya jadi ke bawah-bawah. Wah, ini bapaknya bener berarti ngajarin anaknya jadi senang ke masjid, terus jadi banyak sholawat. Maka ketika kita bersalawat, sama aja kita berbuat bakti sama orang tua. Karena apa? Karena ngenalin sama Rasulullah. Anaknya si ini ternyata, ini anaknya si ini. Nah, ya. Terus muridnya Kiai Ilyas, Kiai Ahmad Dimyati, muridnya pada. Nah, maka kita berbakti kepada guru kita. Karena setiap amalan kita diperiksa sama Rasulullah. Yang berbuat baik maka alhamdulillah pada benar. Maka Rasulullah doakan kepada Allah supaya diterima. Kepada terima. Nah, kalau kita berbuat jahat juga berarti membuat malu kepada orang tua. Karena pas dilihat Rasulullah juga ngeliat juga amalannya, dilaporin. Ini pada begini nih anak ini. Anaknya siapa? Ya. Maka Rasulullah SAW tahu juga kita, jadi ya kita anaknya siapa pada. Jadi ketika kita berselawat, berbuat baik, berarti kita berbakti kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada bapak dan ibu kita, ya, karena kelihatan amalan itu juga siapa, anaknya siapa, ya. Nah, di apa namanya, di sini dikatakan masalah as-sabiqunal awwalun. Ada juga orang-orang terdahulu, ya, itu siapa saja as-sabiqunal awwalun. Ini pendapat ulama beda-beda juga. Ikhtalafal ulama fi ta'yinihim. Ya, karena disebut sini was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Jadi orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor itu kata ulama itu siapa tuh maksudnya? Secara spesifiknya. Ada yang mengatakan ahlu bai'atir ridwan. Itu orang yang bai'at di saat di apa? Di Hudaybiyah itu, di tempat itu, ya. Namanya bai'atur ridwan, di bawah pohon, ya. Ada juga yang mengatakan ahlu badar, yang ikut dalam perang Badar. Ada yang mengatakan humus sahabah, ya, semua sahabat lah. Ya, kenapa? Li'annahum sabaqu ghairahum minal ummah ilal Islam. Karena mereka yang dahuluin kita semua umat Islam. Mau sahabat mau yang katanya ketemu sekali kayak cuma nanya yang syahadat kemudian pulang kayak,
Nanya, ya Rasulullah gimana biar selamat? Apa aja, saya mau pulang lagi nih. Genting nih kalau ditinggal kampung kita. Ya udah, ini aja kamu ya sholat, kemudian puasa, kemudian nanti infak, sedekah. Udah gitu aja. Jadi digampangin sama Rasulullah. Langsung pulang ya, pada pulang nih. Soalnya nanti kalau ketahuan kita dicegat sama musuh. Jadi pada ada yang sebentar-sebentar gitu aja ya, yang jauh-jauh gitu. Nah mereka itu karena mereka mendahului kita semua, maka mereka menjadi istimewa. Li'annahum sabaqu ghairahum minal ummah ilal Islam. Mereka mendahului yang lain dari umat Islam. Wa minal ma'lum, tentunya in anna ba'da sahabah kana sabiqan fil Islamil ghairihi. Sebagian sahabat ada yang duluan masuk Islamnya dibandingkan yang lainnya. Wa ba'dahum kana sabiqan fil hijrah, ada juga yang hijrahnya duluan. Ya. Ada juga hijrahnya cuman sampai apa? Tan'im. Namanya sahabat Domroh, udah tua, udah aki-aki gitu. Maka dengar Rasulullah katanya suruh hijrah semua. Nah ini kita udah aki-aki nih, tapi takut juga nih kalau nggak hijrah. Nanti nggak terhitung. Ya. Akhirnya udah capek-capek, udah ayo bawa saya ke onta, naikin di onta. Udah ngos-ngosan gitu ya. Naik juga, kenapa? Khawatir gak kehitung sebagai umat Nabi Muhammad yang diridhoi. Maka capek banget tuh di onta, plak-plak dari Mekah sampai Tanim, bener mati. Maka sahabat juga akhirnya pada berselisih itu. Masuk nggak tuh dia? Kan cuma sampai Tanim. Masuk nggak sebagai sahabat yang diakui sama Allah? Maka Rasulullah nggak menjawab, diam aja. Akhirnya sampai turun ayat untuk apa? Membuktikan, menunjukkan Domroh ini yang cuma sampai Tanim, dari Mekah ke Tanim, matinya di Tanim, masuk sebagai sahabat yang diakui, yang dijanjikan surga. Cuman segara-gara segitu perjuangan, tapi di ujung kematian, ujung kematian diakui, dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tekadnya tuh ya, yang udah aki-aki tua rentak. Di tengah jalan mati demi membuktikan tekadnya, membuktikan baiatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa ba'dahum kana sabiqan bil hijrah, ada yang hijrahnya duluan, ada yang hijrahnya belakangan. Wal ansor, tapi ada juga yang hijrah gara-gara pengen kawin. Saking ngebetnya, calonnya udah duluan berangkat, maka yang belakang ini ngejar. Nah, maka ada yang sahabat bertanya, ini yang gini, yang pengen kawin ini cuma gara-gara ngejar calonnya ke Mekah, ke Madinah, itu bagaimana nih? Apa masuk nggak? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing dapatnya niatnya. Segala sesuatu tergantung niat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasul, ya dapatnya pahala. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tetapi yang pengen hijrahnya gara-gara dunia, sekalian dagang ke sono mah. Sekalian kita nyari peluang, ada enggak? Nah, ya. Atau pengen kawin, awin imra'atin yankihuha, pengen kawin, ngejar calonnya, duluan hijrah, saya pengen ngejar juga. Ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha, ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya ya dapatnya itu dah. Nah, ya. Dapatnya itu. Maka hadis tentang niat ini jadi utama. Maka Imam Syafi'i ini semua fikihnya itu awalnya niat semuanya, niat ya. Pokoknya apa-apa itu harus niat. Semua ya fikih kita itu niat, sholat niat, puasa niat, haji niat, ini niat. Tinggalnya niatnya ntar diucapin apa enggak? Ya. Ada yang diucapin, ada yang enggak, yang memakai mulut, memakai suara apa enggak? Usolli fardhu subhi apa enggak, apa di dalam hati aja. Nah, itu baru nanti ada perbedaan ulama ya. Tetapi yang jelas-jelas niat itu di dalam hati. Ya, yang diucapkan itu nanti apakah itu penguat saja, tekad usolli fardhu subhi raka'ataini, adaan makmuman misalnya lillahi ta'ala, sambil ucapin begitu kan ya. Tetapi yang intinya di dalam hati, dan itulah ya, dalam mazhab Syafi'i itu
niat itu yang utama, karena ini menentukan ternyata gara-gara niat. Jadi bedanya antara yang hijrah benar-benar sama hijrah yang mau kawin, padahal sama capeknya, sama jaraknya, tapi beda, ya, beda. Nah, karena itu semua akhirnya ya, dalam mazhab kita ini utamanya niat. Semua juga akhirnya sahabat para ulama apa-apa amalan itu niatnya ditekankan dahulu, benar-benar sebelum apa-apa. Niatnya diluruskan, jangan sampai salah. Baiklah, semoga kita dijaga niat kita, dan dengan niat ini serta amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa, ya. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis shalihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhal 'arifin ووفقنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.